Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan dan digelar secara tertutup. Dalam pertemuan ini hadir pula Ibunda Yeni Wahid, Sinta Nuria Wahid. Pertemuan terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa dengan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto hingga kini memang belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Apalagi Muhaimin Iskandar kini telah menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Padahal koalisi antara Partai Gerindra dan PKB telah berlangsung lama. Tak ingin kalah langkah dengan Muhaimin, Prabowo nampaknya berstrategi untuk menggait pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kian sengit, termasuk masa Nahdlatul Ulama di tanah air. Yeni Wahid sendiri tidak menampik tengah membangun komunikasi dengan banyak tokoh partai politik. Apakah peran dari Muhaimin Iskandar dapat digantikan oleh Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid? Mengingat Yeni Wahid merupakan representasi tokoh perempuan di tanah air yang juga memiliki akar Nahdlatul Ulama. Lalu, mampukah Prabowo Subianto menggait suara NU dengan menggandeng Yeni Wahid? Tim TV One mengabarkan. Oke, menarik kalau kita lihat dari perjumpaannya kemarin penuh dengan sumringah wajah dari keduanya, begitu ya. Kita coba akan bahas ini apa maksud dibalik senyum merekah dari Prabowo dan juga Yeni Wahid kemarin. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah ada Bang Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Bang Habibur Rahman, Wakil Ketum dari Gerindra, dan juga Bang Maman Imanul Haq, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, jadi saya pertama mau ke Bang Habibur Rahman. Kemarin yang ngajak ketemu itu Mbak Yeni atau Pak Prabowo? Dan juga langsung menjawab judul kita pagi hari ini, Bang. Prabowo gandeng Putri Gus Dur demi suara NU? Ya, itu sebetulnya pertemuan yang sudah lama direncanakan antara Mbak Yeni dengan Pak Prabowo ya. Sampai kita sudah lupa siapa yang diajak dan siapa yang mengajak, karena sebetulnya memang beliau berdua sudah punya hubungan yang baik lama sekali sejak zaman keluarga beliau, bahkan sejak kakek-kakek beliau berdua. Jadi Pak Margono, kakeknya Pak Prabowo, dan Pak Wahid Hasyim, orang tuanya Gus Dur, itu bertetangga, sama-sama menteri zaman Pak Soekarno kan, tetangga di sini di Matraman. Nah, ke generasi-generasi berikutnya hubungannya sangat baik. Kita tahu Gus Dur dengan Pak Prabowo hubungannya sangat baik, bahkan Gus Dur menyampaikan Pak Prabowo adalah pemimpin yang ikhlas, yang paling ikhlas, ya kan. Lalu Mbak Yeni sendiri dengan Pak Prabowo juga dekat sekali, ya. Kita tahu kan beliau bertemu suaminya pun, ya kan, di acaranya Gerindra, ya, di acaranya Gerindra. Nah, kesini pun baik sekali. Pernah kita misalnya berbeda pendapat dalam konteks kepemiluan, tetapi hubungan baiknya tidak terganggu. Nah, ini kan memang ada event pemilu, ya Pak Prabowo itu kan politiknya merangkul, ya, semua pihak kalau bisa dirangkul. Jadi dulu ketika kita masih bersama-sama dengan sahabat kami PKB dan Gus Muhaimin, pertemuan ini pun sebetulnya sudah digagas, ya. Cuma memang ya kebetulan baru terjadi pertemuan ini setelah Gus Muhaimin menjadi bacawa presnya Mas Anies Baswedan. Jadi ini bukan suatu aktivitas yang reaktif, bukan. Ini bukan suatu aktivitas yang reaktif, tapi mungkin yang ingin saya dalami dulu begini. Kalau emang chemistry antara keduanya sudah terbangun, kadar hubungannya sejak lama, tapi chemistry ini sudah terkonversi dalam bentuk kerjasama politik atau memang pertemuan biasa saja? Ya, kalau kita melihat narasi yang disampaikan Mbak Yeni Wahid, ya, soal pemimpin-pemimpin kita yang mulai Bung Karno revolusioner, Pak Harto pembangunan, Pak Habibie teknologi, sampai Pak Jokowi infrastruktur. Yang terakhir Mbak Yeni bilang kita perlu pemimpin yang seperti Pak Prabowo, kurang lebih kan, top list kata Pak Prabowo, top list capres, berani, kemudian paham geopolitik dan geostrategis Indonesia ke depan ini terkait konstelasi di dunia internasional. Jadi agak GR-GR juga kita ya, tapi jadi percaya diri lah bahasanya ya, apa yang disampaikan Mbak Yeni itu memang benar, dan
tentu kami menangkapnya sebagai bentuk dukungan walaupun belum formal. Jadi belum ada kerjasama politik ya? Walaupun belum segitu. Tapi kan yang lebih penting dari formal justru yang prinsip ini, yang substance ini gitu loh. Oke, kalau gitu saya mau ke Kang Maman, Kang. Kita coba komentari, Kang. Ini masuknya kalau ibarat lagu mantan terindah, apakah kasih yang tadi agak Kang Maman nih? Jadi gimana, Kang? Betulkah kemudian ini memang sudah terjadi sejak lama, dan bagaimana nanti suara PKB, suara NU ini? Iya, silaturahmi itu kan tradisi yang sangat dianjurkan, termasuk dalam budaya Indonesia. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan contoh teladan bagaimana ada silaturahmi antara senior dengan junior, apalagi dalam rangka silaturahmi kebangsaan, PKB tentu menyambut. Seperti juga silaturahmi yang kita lakukan, karena silaturahmi salah satu tujuannya itu adalah mencegah polarisasi. Jadi kalau hari ini misalnya kita dengan Nasdem, lalu orang macam-macam, masa sih kelompok moderat bisa gabung dengan kelompok yang sebelah kanan? Bukan Pak Prabowo juga pernah melakukan itu? Sehingga yang kita lihat itu adalah warga negara, warga bangsa. Apapun aplikasi politik kita dan lain sebagainya, tetap harus diletakkan pada konteks membangun bangsa ini. Jadi sekali lagi kita mengapresiasi pertemuan-pertemuan siapapun dengan siapa di konteks-konteks ini, supaya satu, polarisasi itu mulai diminimalisir. Yang kedua, tidak boleh ada ungkapan kebencian dan lain sebagainya. Politik itu kan sesuatu yang dinamis, tidak perlu baper-baperan, tidak perlu marah-marahan. Dan yang terpenting itu kita nggak tahu takdir politiknya kemana. Iya kan? 1 tahun 18 hari saya dengan Bang Habib, takdir politiknya dengan Mas Anies. Dan kita nggak tahu juga apakah Pak Prabowo nanti memilih siapa untuk wapresnya. Inilah justru kematangan kita dalam berdemokrasi. Salah satunya percaya nilai religiusitas, silaturahmi, dan takdir politik. Kang Maman, yang ingin saya tanyakan gini, biar fokus kita diskusinya ya. Kalau tadi kan Bang Habib mengatakan bahwa ini bukan bentuk reaktif, karena kemarin PKB, Nasdem ini sudah mendeklarasikan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Tapi PKB melihat nggak sih bahwa pertemuan ini kan dilakukan pasca deklarasi itu? Ada korelasi antara dua hal itu nggak? Pasti ada korelasi kan, orang-orang politik itu selalu bicara layar depan, layar belakang. Tapi kalau kita kan harus hanya bicara depan aja. Di depan ini silaturahmi baik seperti itu dan kita dukung. Kalau di belakangnya gimana emang? Di belakang kita tahu bahwa Pak Prabowo mengambil momentum ini tepat, bagus. Bagaimana dia mengumpulkan kayak Budiman, Mbak Yeni dan lain sebagainya. Dan PKB tentu akan juga melakukan upaya yang sama untuk ketemu banyak orang, melakukan momentum-momentum, apalagi ini menjelang Maulid Nabi. Kita akan keliling besok Wali Songo, kita akan Maulid Nabi di mana-mana untuk mengatakan bahwa ini loh, ada basis besar umat Islam yang moderat, apa disebut Nahdiyin dan sebagainya, maka cekungan-cekungan ini menjadi sangat menarik untuk mewarnai politik Indonesia. Kang Maman, sebelum sampai ke sana, pertanyaan saya bukan seperti itu, tapi gini, apakah PKB ini melihat bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Yeni Wahid ini bentuk reaksi karena Nasdem dan PKB sudah mendeklarasikan Anies Muhaimin? Melihat itu nggak? Melihat itu reaktif, tadi katanya. reaktif, tetapi reaksi ya, tetapi saya rasa seperti yang katakan Bang Habib, udah betul tuh. Ini kan sebenarnya waktu ketemu di istana kan, lalu ada janjian, lalu silaturahmi dan sebagainya. Jadi why not? Kenapa kita harus memusingkan itu? Asik-asik saja orang ketemu dengan siapa, di mana, konteks apa, dan itu sah di alam demokrasi seperti ini. Silaturahmi di kita itu nggak ada yang namanya koalisi permanen, nggak ada musuh permanen. Yang ada adalah kita punya kepentingan masing-masing demi kemenangan kita di 2024. Itu aja sebenarnya. Ya, silaturahminya sih sah-sah saja, tapi timingnya itu tadi ya. Mas Adi, jadi melihat ini gimana, Mas? Ya, ini kan menjadi penegas bahwa pemilu 2024 itu semakin dekat. Dan ini saat ini itu kan sedang memasuki tahun politik. Kalau kemudian Prabowo ketemu dengan Mbak Yeni misalnya, beberapa tahun yang lalu, ini kan tidak akan menjadi perbincangan. Kenapa jadi perbincangan? Ini seakan-akan sebagai upaya untuk melakukan penetrasi. Kalau dalam teori komunikasi politik disebut dengan strongman. Jadi Mbak Yeni adalah strongman yang dinilai punya penetrasi, kekuatan politik kepada kawan-kawan Nahdliyin. Tentu menjelang pemilu siapapun punya intensi, punya kepentingan untuk melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh kunci yang mampu mengorkestrasi dan mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Mayoritas itu seksi. NU itu adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebagaimana halnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu seksi. Ini adalah battlegrounds dari jumlah populasi pemilih yang hampir 50%. NU tentu saja ini akan menjadi rebutan begitu banyak calon presiden di 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan
Anies Baswedan karena memang sejak awal suara NU itu tidak pernah konsolidatif kepada salah satu orang, tapi dia terdistribusi ke banyak orang. Bahkan kalau kita membaca angka-angka hari ini bicara tentang Pilpres, ketiganya itu dapat proporsi dukungan NU. Ganjar dapat, Prabowo juga dapat gitu ya, Muhaimin juga dapat dengan Anies Baswedan. Tentu dengan tingkat proporsi yang beda-beda. Tapi kalau bicara partai, orang NU itu pilihannya cuma PKB, bukan yang lain. Ya bahwa ada yang lain iya, tapi itu tidak mayoritas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa soal bagaimana mendekati NU itu dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas. Nah yang kedua, kita tahu persis kekalahan Prabowo 2014-2019 itu kan salah satunya adalah ketika Pak Prabowo itu memiliki gaps ya dengan voters dari kalangan Nahdliyin. Nah, cara mendekati Nahdliyin adalah dengan cara melakukan penetrasi, pendekatan, silaturahmi dengan salah satu simbol yang saya kira memang mengikuti pengikut yang cukup luar biasa. Meski kita tahu Gus Durian ini kan mazhabnya beda dengan mazhabnya Gus Muhaimin dan itu PKB. dia akan kemana suara NU nanti, Mas Adi? Ya itu tadi, kalau kita bicara tentang Pilpres 2024, kita analisa angka-angka statistik itu memang terpecah ketiga calon ini. Ganjar dapat, Prabowo dapat, Muhaimin dan Anies pun juga dapat. Saya tidak bisa menyebut siapa yang paling banyak, ini agak riskan soalnya, dianggap sebagai framing. Tapi yang jelas suara NU memang sejak awal tidak pernah solid. Tapi in the end of the day-nya yang ingin saya katakan, suara NU itu adalah satu, penetrasinya memang melalui tokoh-tokoh kunci. Dan itu signifikan ya suara NU terhadap sangat elektoral. signifikan. Ada satu istilah yang kemudian kita sering pakai dalam tradisi NU, sami'na wa to'na, kepada ustadz, kepada guru, kepada masyayikh, dan kepada kiai-kiai kita. Kalau kiai kita bilang dukung Prabowo, dukung Ganjar, dukung Anies, ya dukung, ikut di dalamnya. Ini bukan hanya menyangkut santri, ini bukan hanya soal keluarga besar santri, tapi masyarakat yang selalu interaksi menjadikan Pak Kiai sebagai panutan, ada kecenderungan untuk mengikuti pilihan-pilihan. Oke, Bang Ade, kita tangkap poinnya. Artinya suara NU ini punya pengaruh signifikan terhadap elektoral partai itu sendiri ya, dan elektabilitas dari pastinya. Nah, apakah kemudian suara NU ini artinya bisa diartikan bahwa nanti sosok cawapres ini harus merepresentasikan NU? Nanti kita akan bahas usai jeda. Kami kembali hadir untuk Anda. Ya, kalau tadi Bang Adi menyampaikan bahwa suara dari NU ini punya pengaruh yang signifikan terhadap elektoral partai ya, Bang Adi. Tapi kalau saya mau ke Bang Habib, apakah Gerindra ini memang terbuka peluang untuk menggait cawapres Pak Prabowo, karena belum tentukan sampai saat ini ya, merepresentasikan NU itu terbuka peluang untuk itu nggak? Jadi soal kriteria termasuk hitung-hitungan apakah berlatar belakang ormas keagamaan tertentu, ya kan, kemudian dari Jawa atau luar Jawa, sipil atau militer, itu belum di-lock, belum tentukan diputuskan oleh para ketua umum partai koalisi. Justru itulah yang akan menjadi bagian dari objek musyawarah, ya kan, apa yang akan dibahas oleh para ketum ini. Hari-hari ini para ketum melakukan pertemuan ya, sampai beberapa saat ke depan ya, menentukan pertama soal kriterianya, yang kedua soal sosoknya. Jadi, adapun masukan dari lembaga survei, dari teman-teman wartawan, dari kami sendiri, dari partai-partai sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat, tentu menjadi bagian pengayaan informasi para ketua umum partai politik ini. Oke, jadi artinya masih terbuka peluang untuk itu ya, karena belum diputuskan. Terbuka, terbuka peluang bagi berbagai tokoh dari berbagai macam latar belakang. Oke, tapi pertanyaannya begini Bang, kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Adi, NU tuh biasanya memang terbagi suaranya begitu. Kalau tadi Kang Maman, Bang Habibur Rahman, saling menghormati, memang silaturahmi itu baik. Nampaknya di kalangan elit tidak ada masalah, nggak ada yang baper di sini. PKB kayaknya nggak baper, Gerindra pun juga nggak baper. Tapi bagaimana dengan para Nahdliyin yang di lapangan, di kalangan bawah? Mereka nampaknya justru kita harus kemana suara NU nih? Nampak seperti dibagi-bagi, ada pembelahan di sana. Bagaimana menjawab ini, Gerindra? Ya, nggak ada masalah ya kita ya. Kita kan menawarkan konsep. Pak Prabowo ini kan menawarkan konsep, menawarkan gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Dan itu kan ke semua kalangan ya, ke semua warga negara. Tentu juga terhadap kalangan Nahdliyin, kepada warga NU. Kita tahu nilai-nilai perjuangan NU kalau secara garis besar tentu sama juga dengan gagasan-gagasan besarnya Pak Prabowo. Nah, itu yang kita terus komunikasikan. Pak Prabowo juga rajin ketemu kiai-kiai yang berpengaruh ya. Bukan sekedar pertemuan biasa, itu kan bagian dari mensosialisasikan gagasan-gagasan beliau ya. Kayak beliau punya buku namanya Paradoks Indonesia ya.
Jadi setiap ketemu kiai bawa buku tuh, kita bicara dan menyampaikan buku tersebut yang berisi soal pendapat beliau bagaimana Indonesia ini ke depan. Nah, itu terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kami tentu secara naluriah menginginkan sebanyak mungkin ya bagian Nahdien ini mendukung Pak Prabowo. Nah, itu yang terus kita lakukan. Karena itu seperti tadi kata Kang Mamang, timingnya cukup tepat gitu loh Bang, pada saat usai Caimin bergabung dengan Anies Baswedan. Iya, jadi makanya, kayak rebutan suara NU. Jadi nggak perlu dipertentangkan apa yang saya sampaikan dengan apa yang Kang Maman ini sampaikan ya. Itu nggak penting dipertentangkan. Yang penting adalah prinsip kami. Kami ingin merangkul sebanyak mungkin kalangan ya, termasuk di NU sebanyak mungkin. Bagian dari NU ini kami ingin rangkul. PBNU itu beda dengan Nahdien. Jadi kalau ada klaim PBNU itu belum tentu juga diikuti oleh Nahdien. Nah, Nahdiennya itu sangat demokratis, apalagi pasca era Gus Dur, di mana mereka sadar politik. Nah, makanya beberapa Nahdien berpikir afiliasi politik. Nah, maka ketika pilihan kepada Gus Muhaimin bahwa dia menguasai paling tidak ada 58 kursi DPR dan begitu banyak kursi di Jawa Timur, maka hitungannya jelas. Silakan Nahdien misalnya ada ikut dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, tetapi yang saudara-saudaranya atau pimpinan-pimpinannya di PKB itu otomatis nanti ikut ke PKB. Paling tidak itu yang tertanam bahwa Nahdien itu cerdas. Nahdien itu secara demokratis itu sudah tidak perlu bingung nggak ya lihat pemimpinnya. Kadang-kadang mereka kiainya ke A, di bawahnya ke B. Asal minta doa aja berkah, dan kiai itu silakan ya kami doakan berkah dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang menarik pada pola demokrasi di Nahdien. Jangan berharap orang bisa mengkonsolidir untuk kekuatan politik praktis ya. Untuk Nahdien itu pada satu suara. Tapi untuk satu hal misalnya soal ideologi keumatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, toleran, ramah, anti radikal dan lain sebagainya, itu NU punya kesadaran induk, termasuk dakwah yang katakan Mas Alif tadi, dakwahnya merangkul. Dakwahnya tidak melihat bahwa dia berbeda dan sebagainya, merangkul, tidak memukul, memberikan argumen, tidak sentimen. Dan itu yang diajarkan oleh kiai-kiai dan meresap sampai ke bawah. Dijamin tidak ada pembelahan ya? Itu dia, menurut saya ini jadi menarik ya. Salah satu pasangan-pasangan ini akan meminimalisir polarisasi, memperkuat juga visi misi. Sebanyak-banyaknya lah calon presiden ini supaya sekarang visi misinya apa dan bagus menurut saya. Termasuk buku tadi, buku Paradoksnya Indonesia, visionernya Gus Muhaimin dan sebagainya. Perlu tuh dibagi-bagi sehingga rakyat tidak hanya bicara siapa dengan siapa, tapi apa yang akan mereka dapatkan. Saya punya pertanyaan untuk Kang Maman sebenarnya, tapi ntar kita bagi dulu ya. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Gini Bang Adi, kalau memang suara NU ini punya pengaruh yang signifikan terhadap elektoral partai, apakah kemudian psikologis partai politik saat ini nanti akan memilih sosok cawapres itu merepresentasikan NU? Dan polarisasi isu untuk 2024 nanti itu seperti apa? Karena kan cawapres mau nggak mau pasti akan tergantung juga dong salah satunya soal polarisasi berpengaruh isunya. Ya, saya kira sangat tergantung bagaimana konfigurasi politiknya. Kalau pasangan capres dan cawapresnya misalnya tidak terlampau signifikan selisihnya dengan yang lain, maka variabel NU dan tidak NU menjadi penting ya. Saya ingat persis ketika SBY 2009 itu bukan dari kalangan NU. Yang dipilih justru adalah Pak Budiono yang ya sama orang Jawa, dia juga Islamnya abangan dan bukan NU dan menang. Kenapa variabel NU itu menjadi penting? Karena dianggap akan melengkapi kemenangan di tengah kompetisi yang ketat. Prabowo misalnya dengan Pak Ganjar saat ini kan elektabilitasnya cukup kompetitif. Selisihnya di kisaran angka 2 ataupun 3%. Dalam asumsi dan analisis survei itu kan tidak bisa ada yang mengklaim siapa yang menang dan siapa yang kalah. Oleh karena itu variabel NU memang menjadi penting dalam konteks itu. Tapi yang ingin saya katakan, kita juga belajar dari pemilu 2004. Ada tokoh-tokoh NU, tokoh kunci maju dan kalah. Ada Kiai Hashim Muzadi saat itu dan kemudian ada Gus Solah. Dua-duanya kalah. Dan itu adalah elit-elit kunci. Yang ingin saya katakan bahwa penetrasi ke NU bukan hanya melalui simbol-simbol yang ada pada NU seperti para tokoh kiai, para ustadz, pada ulama dan seterusnya, tapi yang paling penting penetrasi langsung, meyakinkan langsung kepada NU tentu melalui jejaring-jejaring kiai-kiai kampung itu loh, karena mereka lah yang kemudian melakukan day to day campaign, day to day melakukan komunikasi kepada pemilih. Inilah yang kemudian saya sebutkan bahwa dalam tradisi NU saya menyebutnya sami'na wa ta'na. Misalnya ada satu pesantren Al Khairat misalnya, sebut saja itu pesantren yang inisial nggak ada afiliasinya kemanapun,
Kalau Pak Kiainya punya santri 10.000, itu akan mengikuti kecenderungan Pak Kiainya. Kalau santri ini punya 4 keluarga, kan tinggal dikalikan. 10 kali 4 jadi 40.000. Itu baru satu pesantren. Itu satu pesantren. Kalau dia menguasai 10 pesantren, bisa dibayangkan. Ini yang kemudian ada dalam tradisi NU, kenapa penting dekat dengan ulama, kemudian dekat para masyayikh dan ustadz-ustadz yang teridentifikasi Bang Adi, sebagai Kiai. pertanyaan saya begini, artinya nanti ketika pemilu 2024 itu seberapa besar potensi dari partai politik ini akan menggait sosok dari NU untuk menjadi cawapres? Penting besar. Saya membaca untuk 2024 ini seakan-akan memang menjadi bonus ya bagi tokoh-tokoh NU 2024 karena NU dianggap sebagai kunci. Misalnya kalaupun toh saat ini di kubunya Prabowo Subianto ada Erik, ada Erlangga, dan kemungkinan belakangan muncul nama Hovifah kok. Bukan tidak mungkin Hovifah akan menjadi sosok yang sangat mungkin dipertimbangkan akan menjadi pendampingnya. Artinya besar ya peluangnya ya? Oh iya, sangat besar. NU ya, karena NU cawapres dianggap faktor determinan yang bisa memenangkan pertarungan. Di kubunya Pak Ganjar juga begitu. Ada Pak Mahfud MD yang kemudian muncul juga namanya, yang dianggap sebagai pintu masuk. Kalau Anies kan jelas pintu masuknya PKB. Nah ini kemudian Prabowo pintu masuk ke NU-nya siapa? Mungkin Erick Thohir gitu ya. Karena PBNU merekomendasikan Erick Thohir sebagai salah satu cawapres, itu PBNU ya. Kemudian orang juga bertanya, Pak Ganjar Pranowo lewat mana? Mungkin lewat P3 dan mungkin juga melalui cawapresnya seperti Pak Mahfud MD ataupun yang lainnya. Oke, Kang Maman, betulkah pintu masuk memang kemenangan Amin ini dari PKB dan juga akan mampu merebut suara NU hingga memenangkan Pilpres nanti? Saya rasa itu menjadi kesepakatan juga bahwa kunci Jawa Timur, kunci NU itu salah satu faktor yang akan dominan memenangkan Pilpres ini. Maka pilihan memilih Gus Muhaimin dengan PKB yang solid, baik dari sisi kursi termasuk juga dari apa yang dikatakan Mas Adi tadi, kita selalu disuruh untuk bersilaturahmi tiap hari, solid ya, Bang? ketemu kiai-kiai kampung, ketemu masyarakat secara langsung, itu menjadi kata kunci bahwa suara Nahdien itu besar, tetapi pola silaturahmi yang efektif, sistematik untuk terus meyakinkan bahwa politik itu merebut kekuasaan tapi untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat. Oke, kalau Bang Habib melihatnya suara NU ini seberapa signifikan untuk Partai Gerindra terutama? Karena kan siap jadi salah satu faktor untuk cawapres? Tentu sangat penting ya, suara kaum Nahdien ya. Tapi kalau ditanyakan Mbak Maria, apakah menjadi penentu absolut kriteria cawapres, itu yang belum ditentukan oleh para ketua umum parpol. Kita tunggu saja. Tapi menarik kemarin pada saat pertemuan Mbak Yeni dan juga Pak Prabowo, katanya ingin cawapresnya merepresentasikan anak muda. Tapi kalau anak muda yang kemudian juga dari karangan NU, nama yang pertama kali disebut oleh Pak Prabowo adalah Erick Thohir. Jadi fix Erick Thohir ini? Ya, saya nggak ngeh ya, nggak ikuti juga sampai sedetail itu, tapi yang jelas belum ditentukan. Oke, belum ditentukan. Dari kalangan anak muda? Ya, belum ditentukan. Jadi masih terbuka kriteria semua. Faktornya apa, Bang? Apanya? Kriteria pemilihannya apa? Itu dia soal kriteria maupun soal sosoknya itu yang akan menjadi pembicaraan para ketua umum partai politik. Apakah anak muda, apakah yang memang senior, itu kita belum lock. Jadi masih terbuka semua. Karena bonus demografinya itu anak muda, makanya pilih Anies Muhaimin, jelas-jelas muda. Oke, ya sayang sekali, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Kamu udah ya? Kamu udah juga lebih tua dari saya. Aduh, dibantah. Oke, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan masih ke Kang Maman, tapi sayang sekali karena waktu kita sudah habis, jadi mohon maaf sekali. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Adi, kemudian Kang Maman, ada Bang Habib. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih Bapak.